Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzullah Humaira. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Adapun terdapat beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu ekonomi makro? Bagaimana pengaruh pajak terhadap produksi total dan bagaimana pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah salah satu teori dasar dalam bidang ekonomi. Teori makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis dalam sistem perdagangan bebas. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Selain itu, studi ekonomi makro dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini. Yang pertama, kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis. Dan kedua, kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan pendapatan nasional. Model makroekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Tentunya ekonomi makro juga memiliki tujuannya. Yang pertama, tujuan dari ekonomi makro adalah peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Lalu neraca pembayaran luar negeri. Pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Lalu kestabilan keadaan perekonomian. Kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang berlaku di pasar. Menciptakan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh suatu negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. Lalu yang terakhir ada tingkat inflasi. Kenaikan harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Itu tadi pengertian dari ekonomi makro, terdapat dari dua area penelitiannya dan tujuan dari ekonomi makro. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja tabungan dan investasi. Lebih jelasnya lagi yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, satu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi bagi golongan orang dewasa maupun golongan anak-anak pada masa yang akan datang. Pendapat ini dapat diterapkan pada pajak langsung yang dikenakan pada golongan yang penghasilannya rendah, sehingga akan mengurangi tingkat penghasilannya. Juga dapat pula diterapkan pada pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bagi orang-orang yang tergolong berpenghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung karena memang biasanya mereka sudah tidak mempunyai tabungan, walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau ia dikenai pajak tidak akan mengurangi tabungannya, melainkan hanya dikurangkan dari konsumsinya, dan ini akan mengurangi produktivitas kerjanya. Kebalikannya dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah, bagi orang-orang yang berpenghasilan tinggi, pengenaan pajak akan mengurangi kemampuan untuk menabung tetapi tidak mengurangi kemampuan kerjanya. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi si wajib pajak.
Perlu ditambahkan bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Namun, pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan bersifat disinsentif apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsikan terhadap barang tersebut. Contohnya terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun terhadap konsumsi beras misalnya dikenakan pajak yang cukup tinggi, maka hal ini tidak akan menyebabkan orang yang mengonsumsi beras menjadi sangat kurang berminat untuk bekerja. Tetapi kalau pajak itu dikenakan pada konsumsi barang-barang yang mengambil sebagian besar dari penghasilan konsumen, maka hal ini akan menyebabkan adanya suatu disinsentif. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang-barang mewah seperti pajak atas orang-orang yang berrekreasi atau berdama wisata, orang yang menonton bioskop, orang-orang yang minum minuman keras, dan sebagainya. Maka hal ini sendirinya akan menyebabkan orang tersebut kurang berminat untuk menaikkan penghasilannya. Pajak memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pengaruh ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat pajak, struktur pajak, dan kondisi ekonomi. Beberapa pengaruh utama meliputi, yang pertama, kemauan untuk bekerja. Tingkat pajak yang penghasilan tinggi dapat mengurangi insentif seseorang untuk bekerja lebih keras atau mencari pekerjaan tambahan. Pajak yang adil dan proporsional dapat memotivasi orang untuk terus bekerja karena mereka merasa bahwa pajak yang mereka bayar adalah wajar. Dan untuk kemauan untuk menabung, pajak atas bunga dan pendapatan investasi dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk menabung. Tingkat pajak yang lebih rendah pada penghasilan investasi cenderung mendorong tabungan jangka panjang. Program pajak yang memberikan insentif khusus untuk menabung seperti rencana pensiun berbasis pajak dapat mendorong tabungan lebih lanjut. Lalu kemauan untuk berinvestasi. Pajak modal yang lebih rendah biasanya meningkatkan minat untuk berinvestasi di pasar saham, obligasi, dan aset lainnya. Insentif fiskal seperti potongan pajak atau perlakuan pajak istimewa untuk investasi dalam sektor-sektor tertentu dapat memengaruhi keputusan investasi. Lalu ada investasi. Investasi dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan atau material investment dan maupun human investment. Investasi material memberikan kepada para pekerja alat-alat material untuk bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Investasi ini dapat berbentuk bangunan mesin, mesin-mesin, alat angkutan, tenaga listrik, dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bidang kemanusiaan akan dapat membuat para pekerja lebih efisien sebagai salah satu faktor produksi. Investasi dalam bentuk ini dapat berupa bentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, pendidikan dan pengetahuan khusus, dan sebagainya. Lanjut kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi terutama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolis yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang-barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. Sebagai contoh adalah pajak yang dikenakan pada minuman keras. Lalu ada pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Dari teori ekonomi makro dapat diketahui bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan. Sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi. Sebaliknya, apabila diadakan distribusi pendapatan yang lebih merata, maka akan berarti menurunkan tingkat tabungan nasional yang berarti pula mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Dengan kata lain, kelompok miskin ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan tabungan dan investasi. Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita disertai dengan pemerataan pendapatan hasil dari pembangunan itu. Sistem pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar adanya ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin progresif sistem perpajakan yang dianut oleh suatu perekonomian, akan semakin berkurang perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian tersebut.
Sebagai contoh dari pajak yang regresif ialah pajak kepala atau poll tax, cukai tembakau, cukai minuman keras, dan lain-lain. Lalu, ada pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya taxable capacity. Jadi rata-rata tingkat pajak akan meningkat untuk setiap dasar pajak. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan bertambahnya taxable capacity, presentasi pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil menurut pada setiap peningkatan tax base. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar semakin rendah presentasinya. Adapun beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan dapat dilihat terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan lapangan kerja. Dalam hal ini, penghasilan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan pendapatannya. Misalnya, pekerja dapat bekerja sampai 40 jam per minggu, tetapi karena pertimbangan pajak beberapa pekerja cenderung untuk memenuhi kesempatan kerja lain. Dengan begitu, terdapat peningkatan penawaran tenaga kerja di beberapa jenis pekerjaan tertentu, dan tersedianya tenaga kerja di bagian lain yang berkurang. Alasan untuk mengisi pekerjaan lain itu dipengaruhi oleh pajak penghasilan yang dipungut atas hasil suatu pekerjaan. Lalu ada tabungan. Secara kuantitatif, pengaruh pajak penghasilan terhadap tabungan belum diketahui. Tetapi apabila kurva tabungan adalah seperti kurva penawaran tenaga kerja, yaitu inelastis karena income effect dan substitution effect disatukan dengan adanya perubahan penghasilan, maka pengaruh kuantitatif pada pajak penghasilan terhadap tabungan tampaknya tidak begitu berarti. Dari ketiga materi yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perannya, pemerintah dibekali dua kebijakan ekonomi makro yang terwujud dalam dua instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ekonomi makro adalah salah satu teori dasar dalam bidang ekonomi. Teori makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis secara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pajak mempengaruhi produksi total dalam hal kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, serta kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sedangkan pajak mempengaruhi komposisi produksi dalam hal distribusi pendapatan dan struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.